Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau kita menyimpan hasil uang kerja sendiri atau sisa uang nafkah tanpa sepengetahuan suami? Soalnya suami saya jika tahu saya punya simpanan suka mengandalkan simpanan saya supaya pakai uang mamah. Bagaimana menurut Islam, Ustadz? Ya kembali lagi. Apa yang Anda hasilkan itu milik Anda. Ibu-ibu dengar baik-baik ya. Kalau Anda bekerja, rezeki Anda mah punya Anda. Ada nggak di sini ibu-ibu yang bekerja? Ya, itu 100% milik Anda. Tidak ada kewajiban menafkahi keluarga Anda itu, wahai ibu-ibu. Ya, tidak ada. Coba lihat di dalam Al-Quran. Yang wajib menafkahi mah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu wajib menafkahkan. Nah, jadi kalau saya suami wajib menafkahi istri saya. Istri saya punya penghasilan, itu mah milik dia. Istri saya punya bisnis, punya penghasilan, ya itu mah milik dia. Dan tidak boleh saya mengatakan, kan mama punya uang kan, pakai uang mama aja dulu. Kan mama punya uang kan, pakai uang mama dulu. Nih bapak-bapak nggak boleh gitu. Karena uang istri adalah milik istri. Jadi sekiranya Anda ya tanda petik menyembunyikan uang Anda karena mental suami Anda yang buruk, ya tentu kan bukan untuk khianat. Benar nggak sih? Ya, mah, hari uang belanja masih, misalnya Anda tidak bekerja. Mah, uang belanja masih ada gitu kan. Kalau bilang ada, hanya sok anggo artos itu. Anggo artos itu, pakai uang itu. Akhirnya ibu suka bilang, habis, ya kan gitu. Maksudnya di tangan Anda sudah tidak ada. Ku Anda ditabungkan. Pertanyaannya, itu Anda berbohong, khianat, atau berjaga-jaga saja? Ya, kan saya yakin lah, itu bukan khianat. Benar nggak sih? Bisa satu saat butuh dana yang mendadak, Anda masih punya tabungan gitu. Nah, jadi sebenarnya balik ke hati kita. Itu khianat atau mau menyelamatkan? Ya. Kalau itu niatnya menyelamatkan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya khianat, ya salah. Nah, ini saya cerita ketika Anda punya suami yang ya begitulah gitu loh. Karena ada suami yang kalau istrinya pegang uang tuh rasanya udah punya mama pakai, punya mama pakai. Bari nggak pernah diganti gitu. Yang paling parah apa? Sok we nambut. Jadi selalu suaminya nambut peti mama. Para suami, kalau Anda bilang pinjam itu harus bayar. Kalau minta boleh, mah minta uang lah 500 ya, 500.000 mah punya uang nggak? Ayah minta. Nah, berarti kan kudu dibayar kalau ayah nih gitu. Nah, suami suka bilang, sok we uang mamah dulu, nanti ayah bayar. Nanti aku bayar, bari tara dibayar. Nah, ini ya. Jadi bapak-bapak harus hati-hati. Mendingan minta saja ke istri. Minta ya 100.000, minta 200.000. Nah, kalau istri ridho, ngasih. Nah, tapi kalau Anda bilang, pinjem, hari pinjem aku udah dibayar. Gitu. Nah, jadi beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Satu, penghasilan istri 100% milik istri. Dan istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Ya. Yang kedua, istri boleh menyimpan uang tanpa sepengetahuan suami sekiranya menyimpan uang itu bukan untuk berkhianat, tetapi untuk menyelamatkan keluarga, berjaga-jaga, bisa satu saat butuh biaya-biaya besar. Nah, itu justru suami kudu senang, kudu bahagia punya istri yang bisa memanage uang. Ketika butuh biaya sekolah berpuluh juta, suami bingung, aduh mah kumahannya. Nah, Anda bilang, udah aja mama adalah untuk biaya sekolah. Nah, kan menolong. Jadi Anda sembunyikan itu kan bukan untuk khianat. Boleh saja. Nah, yang ketiga kepada para suami, jangan suka mengandalkan penghasilan istri, ya. Anda zolim kalau kehidupan itu ditanggung ku istri nih suami Anda itu zolim. Bayar listrik ku istri, bayar cicilan rumah ku istri, segala ku istri. Ari duit Anda
digunakan untuk Anda sendiri. Anda tuh suami zolim karena suami itu wajib menafkahi istri gitu loh. Suami itu wajib menafkahi istri. Bagaimana Ustadz kalau penghasilan suami saya tidak bisa menutupi, lalu saya bantu? Nah, etama judulnya bantuan dari istri. Bapak-bapak kudu berterima kasih kepada istri yang membantu. Ya, penghasilan Anda 3 juta. Penghasilan istri 3 juta sehingga kehidupan rumah tangga menjadi stabil nih. Karena istri membantu, Bapak kudu berterima kasih kepada istri Bapak. Gitu. Kenapa? Aslinya yang harus bayar cicilan rumah teh Bapak. Aslinya yang harus bayar cicilan motor tuh Bapak. Ini alhamdulillah istri Bapak dengan lapang hati biarlah cicilan rumah mati mama, cicilan mobil mati mama, biar ayah mah untuk biaya anak sekolah, biaya kehidupan. Itu Anda bapak-bapak kudu berterima kasih sama istri yang seperti itu. Karena dia sudah membantu. Ya, ingat nih, membantu. Bukan kewajiban istri menafkahi suami. Tapi istri boleh dan utama membantu suami ketika tahu suaminya penghasilannya berat, sulit untuk menutupi kebutuhan keluarga gitu. Dan dosa besar ketika suami mengeksploitasi istri. Tahu nggak mengeksploitasi gimana? Suami mah ngeluarinya teh yang kecil-kecil, yang gede-gede itu dari istri, ya gitu. Cicilan rumah dari istri, cicilan mobil dari istri, sekolah dari istri, segala macam. Suami mah cuma bayar telepon, yang bayar listrik, ya kan? Disisanya semua oleh istri. Anda itu mengeksploitasi istri dan dolim hukumnya, ya gitu. Ya, saya bicara apa adanya, ya, dan mungkin ada juga yang nggak suka dengan jawaban saya karena pernah ada yang bilang, Mama jangan dengerin lagi Ustadz Aam tuh, si Aam naon tuh ngomong kayak begitu. Karena saya menjelaskan apa adanya. Bahwa mana ada ayat yang mengatakan istri menafkahi suami. Sok tunjukkan sama saya. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Suami itu wajib memberikan pakaian, sandang, pangan kepada istri dan anak. Alal maulud, suami. Tidak istri, teman-teman sekalian. Nah gitu ya. Nah, jadi dengan demikian saya ulangi, Bapak berterima kasihlah kepada istri yang bekerja meringankan beban Bapak. Dan dosa besar, Pak, ketika Anda mengeksploitasi istri, bekerja habis-habisan, kemudian penghasilan Anda digunakan untuk foya-foya untuk Anda, gitu. Ya. Ada kejadian suami mah kerjaannya teh golf. Golf tuh kan bayarnya mahal. Golf itu ini. Ternyata dia cuma bayar apa coba? Cuma menggaji supir dari suami. Sementara bayar listrik, bayar telepon, bayar rumah, wah segala tetek bengek itu dari gaji istri. Si suami cuma bayar gaji supir. Kerjaan dia apa? Main. Dolim itu suami kayak begitu. Dolim itu. Artinya itu suami yang mengeksploitasi istri gitu loh, teman-teman sekalian, ya. Islam itu sungguh agama yang mulia, ya. Sangat mulia. Suami istri akan sangat indah ketika saling menopang, saling menguatkan, saling menghargai. Nah, kembali ke pertanyaan Anda. Jadi, sebenarnya Anda menyembunyikan harta bukan untuk khianat, tapi untuk berjaga-jaga ketika ada kondisi-kondisi yang krusial, yang berat. Itu sebuah kemuliaan kalau menurut hemat saya. Wallahu a'lam bishawab.